Nah, apa yang kita lihat? Seonggok daging busuk yang sebenarnya menjijikkan. Dia tidak indah, tidak wangi, berbau busuk, duduk di sini, bernafas, dan adalah Tuhan yang minta kita layanin. Dia egois demi hal-hal yang menyenangkan, demi dia senang, kita menghimpun karma buruk, demi dia senang, kita menghimpun materi, kekayaan, sanak family, istri, anak. Nah itu tuannya itu ini duduk di sini. Lalu dia punya pride, dia punya harga diri, dia angkuh, dia sombong, segala macam lah itu. Coba lihat aja deh. Kita harus kulitin, jangan dia bungkus dengan kulit. Kita lepas kulitnya, baru bisa melihat dengan baik. Kalau dengan bungkus kulit kita nggak bisa melihat. Nah kemudian kita bayangkan dia mati, kita mati, membusuk. Kita membayangkan dia mati, membusuk. Pertama, dia mengeluarkan bau dulu. Setelah bau, karena di dalam penuh dengan makanan, ada bakteri-bakteri, dia akan melendung, keluar cairan, perutnya pecah, darahnya keluar, bau besar, lalu keluar belatung. Di mana keluar belatung? Di mata keluar belatung, hidung, mulut keluar belatung, telinga keluar belatung, alat kelamin semua keluar belatung, belatung putih-putih itu. Lalu badan jasadnya menjadi hitam, kemudian bengkak, matanya melotot gede putih, lalu matanya keluar belatung, digerogoti belatung, semua dimakan belatung, semua makan belatung, semua diambil belatung, lalu keluar cairan basah, air banyak. Kalau yang gemuk itu airnya banyak keluar basah, bahkan belatung semua. Setelah itu dia mulai habis dikit, mengempes, airnya habis, tinggal daging hitam-hitam dan tulang. Nah, mana yang kita banggakan selama ini? Coba renungin ya. Mau baik meditasi ini kelihatan mau tidak, tapi minimal kita sudah membayangkan. Saya punya gambar, saya cari. Di mana pride? Di mana pride, harga diri? Di mana ego? Di mana diri kita yang kita sangat sayangin ini? Dan di mana hidup ini? Semua itu adalah tidak kekal. Gak ada tidak kekal, dia berubah, dia menuju kematian. Itu apa yang kita piara selama ini? Nah ini penting ya, apa yang kita piara? Yaitu duniawi, karma buruk, hal-hal yang tidak banyak bermanfaat. Dan kita fokus pada dunia ini, sehingga kita melupakan penting pencapaian spiritual ini. Kita sangat sensitif, sangat pokoknya ada masalah terus energi kita habis ngurusin masalah itu. Kita lupa banyak hal. Nah, apa yang kita piara? Nah, coba kita renungkan. Apa yang kita piara? Nah, hidup tidak kekal kan? Kita harus mati kan? Nah, tanya kita siap nggak memasuki kematian ini? Meninggalkan tubuh, uang, sanak famili, semuanya.
Iya. Apakah kamu bisa merasakan kamu mau mati? Apa gunanya hidup? Itu kenyataan. Kenyataan kamu akan mati. Ayo. Apakah kalian merasakan bisa melihat kalian mati? Apa namanya? Kulitnya hitam, bau, keluar cairan, melendung, busuk, keluar belatung. Seorang yang kita piara selama ini nih, si diri kita ini, kemana? Pride yang kita banggakan, ya, reputasi yang kita piara, apalagi tuh achievement yang kita capai, itu kemana? Apa yang terjadi? Apa yang kau rasakan ketika kau menyatakan diri, oh ya aku kayak mau mati, sedih? Itu tujuan praktek Dharma, mempersiapkan kematian. Kenapa kita harus praktek Dharma? Ini pertanyaannya. Kenapa kita harus praktek Dharma? Jawabannya adalah karena ada kematian. Kalau nggak ada kematian nggak perlu praktek Dharma. Kenapa nggak perlu praktek Dharma? Karena ada kematian. Nah, jadi setelah kita melihat kita besar, luar biasa, lalu mati, yang kita piara selama hidup ini, duniawi ya, sampah berguna nggak? Seumur hidup habisin tenaga untuk ngejar duit, materi, reputasi, harga diri, pencapaian, achievement, pride, harga diri, itu berguna nggak? Ya kan? Apa yang berguna? Apa yang berguna? Nah, sekarang kita tanya, apa yang berguna? Selain Dharma, tidak ada yang berguna. Apa yang berguna? Selain aku ini tak ada gunanya di lain dunia ini. Selain guru, selain Dharma, tidak ada gunanya. Selain Dharma, apa gunanya? Nah, setelah mati, kita akan jatuh kemana? Nah, tadi kan sudah mati nih ya, mayat membusuk ya. Ketika proses kematian berlangsung, maka kesadaran kita akan turun. Kesadaran halus berubah menjadi kesadaran kasar berubah menjadi kesadaran halus, turun. Lalu kita kesadaran lepas dari badan dan mencari alam yang sesuai. Ada 3 alam: neraka, setan kelaparan, binatang. Nah, cara menuju ke situ menarik. Di teks-teks Bardo itu menceritakan bagaimana ke situ itu menarik. Saya nggak mempelajari banyak, tapi saya bisa ingat sedikit. Akan mencari cahaya terang ya, akan mencari cahaya terang. Nah, cahaya kan dunianya gelap nih, cahaya terang pasti disamperin. Kalau cahaya terangnya adalah, nah nanti kita bahas. Cahaya terang ini adalah karma kita. Sebenarnya karma kita. Karena karma kita itu kan karma kita yang membawa kita ke kelahiran berikutnya, karma kita. Ya kalau karma kita bawa kita, mendorong kita ke alam rendah, setan kelaparan, binatang, selamat enggak? Begitu banyak karma buruk yang kita bikin. Nah, jadi begitu. Kita harus serius merenungkan jalan pintu tadi tuh. Teman-teman kita mengantarkan kita ke perempatan jalan, lalu mereka pulang pisah. Itu rasanya kayak apa? Rasa perpisahan. Ya kan? Rasa pintu itu tadi, baris gebatas pintu itu, harta benda nggak dibawa, itu rasanya apa? Rasanya adalah sedih, kecewa. Aku seumur hidup ngumpulin ini nggak berguna. Lalu masuk ke istri anak, nemenin sampai ke lubang kubur. Apa rasanya? Rasa berpisah yang besar, sedih, galau, panik, dan takut.
Lalu kita masuk ke alam kubur, menyadari kita mati, kita takut tidak sebenarnya? Coba kita renungkan kalau kita mau mati, sudah mati, menapaki fase selanjutnya. Paham maksud saya? Kita udah mati nih, lalu kita menapaki fase selanjutnya. Coba semua orang yang di ruangan ini merasa takut tidak? Takut lah. Ada pegangan tidak? Gak tahu. Mau pegang apa? Ya, gak ada. Ini anak-anak masih ada pegangan, budang sarana gacami. Siapa yang menolong kau? Ketika kita mati, kita mengalami ketakutan besar. Takut gak ini semua orang nih? Takutlah. Masa gak takut? Hah? Masa gak takut? Takut toh? Apa yang kita takuti? Apa yang kita takuti? Gini, coba deskripsikan ketika kita mati. Apa yang muncul? Satu, kita itu hanya, makanya di dalam teks itu selalu dibilang, mau teks calling guru from afar, memanggil guru dari jauh. Sebut baiknya, oh guru, pikirkanlah aku ketika ketakutan yang dahsyat menghampiriku, gak tahu harus bagaimana, pikirkanlah aku. Sebenarnya kita ini masih banyak yang harus diurai, karena nggak terurai karena ketakutan itu sudah saking banyaknya yang lain nggak kepikir. Hal pertama itu mau lewati batas pintu, itu dulu empat istri, 4 suami itu penting dulu. Itu melihat kita ini berguna nggak aktivitas di dunia ini. 2, setelah ini kita berpisah ya, semua feeling sedih, berpisah, itu renungin dulu. Itu apa? Ketidakkekalan. Jadi sia-sia. Jadi hal yang kedua yang kita dapat ada sia-sia. Sahammu bisa kau bawa nggak? Bitcoin bisa kau bawa nggak? Ayo jawab. Dogecoin, Bitcoin, Catcoin, Mousecoin, cannot help. Uang nggak bisa dibawa, saham nggak bisa dibawa. Nah setelah itu masuk ke kubur baru panik. What to do ya? Menjelang mati itu juga belum dipikir. Coba renungkan, kamu sakit keras. Kamu sakit keras, udah mau mati, sekarat, tapi masih sadar, badan udah sakit-sakit. Hatimu, apa yang diliputi di hatimu? Paham pertanyaan saya? Perasaan apa yang meliputi hatimu? Kalut, sedih, kecewa, praktek dharma saya nggak berguna, sadhana saya latih sekian puluh tahun tak berguna. Nyala-nyalain Ista Dewata. Lalu apa lagi? Banyak kayak gini. Banyak. Apa lagi? Desperate. Ya, desperate. Apa? Penyesalan, sesal, marah-marah. Merasa mau berpisah dengan dunia yang indah ini. Enggak rela sebenarnya. Apakah kamu bisa menjamin hatimu tenang, kokoh? Hai, jawab. Siapa yang bisa? Tak bisa menjamin dirimu kokoh? Stabil, tenang hadapin itu? Panik pasti ya. Sama ketika kamu masuk kantor polisi. Nah itu panik itu. Ketika kamu hadapin kondisi seperti kamu tenang, damai, tenang, masih tenang gitu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, selanjutnya pasti kacau balau. Tapi kalau kamu bisa, selanjutnya mungkin selamat. Itu kuncinya. Di teks semua bilang begitu kan? Melatih confidence, ya nggak? Melatih confidence, coba kita tanya. Melatih confidence, melatih percaya diri. Dengan percaya diri kamu tenang ya? Oke. Apa yang membuat kamu percaya diri? Paham nggak pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Ketika kamu mau mati, kamu tadi kan bilang tuh,
Galut lah, desperate lah, kacau lah, gelisah lah, sedih lah, kecewa lah, nyala-nyalain istilah dewata lah, apalah. Itu sebenarnya kamu takut berpisah, sedih, meninggalkan dunia ini ya. Tapi kalau kamu tenang, jalanmu selamat, ya toh? Takut, gelisah, kacau, desperate, itu semua itu karena takut, nggak pede, botak, nggak pede berjalan ya, gelap. Tadi kan semua orang bilang gelap. Tapi kalau kamu tenang, kamu bisa jalan toh. Apa yang membuat kamu tenang? Apa yang membuat kamu tenang? Apa yang membuat kamu tenang? Apa? Ada jaminan. Yes, ada jaminan. Sesuatu yang bisa menjamin kamu tenang selamat. Apa itu? Bertumpu pada seorang guru spiritual. Dia adalah Buddha, dia ada Dhamma, dia ada Sangha. Selamat kamu. Lalu kamu latih. Kamu dapat ilmu dari dia, dilatih. Kamu tenang, pede. Tenang, pede itu artinya kamu punya modal. Modal. Apa modalnya? Karma baik. Apa modalnya? Latihan istadewatamu, latihan tantramu, latihan lamrimmu, perenunganmu. Dan itu tidak cukup. Itu harus kamu bangkitkan dengan percaya pada objek yang bisa melindungi kamu. Jadi kalau kita tidak punya pegangan, ya takutlah. Apa pegangan kita? Latihan Dharma. Di sini kan bilang selain Dharma yang lain tak berguna. Kita harus belajar mereka-reka feeling apa yang bakalan terjadi pada diriku ketika saya mau mati dan menjelang mati dan memasuki kematian. Kan gelap nih, takut, kecewa, sedih, mau pergi meninggalkan dunia yang indah ini. Tapi kalau orang ini bilang, oh dunia sana lebih indah, dia sedih nggak? Enggak. Kalau dibilang, oh di sini nggak usah takut, saya ada temenin. Ada satu orang yang temenin aku. Dia takut nggak? Oh ada modal. Modalnya adalah kamu latihan ilmumu sakti. Bisa selamat. Kamu takut nggak? Bisa nggak kamu tenang gitu? Apa yang membuat kamu tenang? Nah iya, confidence. Oh? Apa yang membuat kamu confidence? Modal. Apa itu modal? Latihanmu. Sekarang mana yang lebih penting? Kerja atau latihan ini? Dia bilang, gak tahu kapan mati datang. Matilah kau. Jawabannya apa? Kamu kerja ya, cari saham, jual Bitcoin. Ya, lalu dengan sama ini mana yang lebih penting? Jawabannya cuma dia bilang gini, waktu mati nggak tahu kapan. Jadi apa? Jadi jawabannya apa? Paham? Ini lebih penting loh. Karena apa? Kita nggak tahu kapan mati. Lu siap apa nggak? Karena kita selalu berpikir, oh ya aku nanti lah, nggak hari ini mati. 每天要准备. Udah tenang aja, nanti suruh sembayangin aku kan matiin semua. Jadi semua kan mati duluan. Ya mau disembayangin bagaimanapun kan tetap ketakutan itu, gelap itu kan kamu yang jalanin toh. Paham? Jadi bagaimana? Makanya di dalam memanggil guru dari jauh, apa dibilang? Oh guru pikirkan aku ketika kematian, ketakutan dahsyat akan kematian. Ya, dengar tuh kalimatnya. Ya toh, ketakut nggak sama kematian? Ayo, siapa yang nggak takut sama kematian? Jadi kita harus bisa membedel, mengupas feeling, tahap. Tahap ini apa, takut apa, tahap ini kalau aku laluin apa. Mulai dari sakit, mulai dari sehat dulu. Kamu divonis dokter sakit, mati. How you feel? Kecewa kan? Aduh aku mau mati, panik. Nah, habis itu sakit, sekarat.
Tapi badannya sakit, tapi kesadaran masih. Gimana kamu memaintain? Nah, setelah itu kesadaran melemah, tarik-tarik nafas terus, tapi terus kesadaran udah lemah. Itu putus nafas, mati. Terus gimana lagi? Habis itu kesadaran kasar melemah, tinggal kesadaran halus, lalu kesadaran lepas dari badan, baru masuk ke alam perantara. Nah itu, jadi masuk ke situ. Jadi bagaimana? Setelah mati, kita takut nggak? Kita sebenarnya takutnya gambaran besar. Ketakutan dahsyat akan kematian. Tapi itu nggak boleh. Kita harus rinciin apa aja ketakutan kita. Kecewa, sedih, apa setiap tahap. Setelah itu kita tahu, karena itu baru kita satu-satu hadapin. Satu-satu hadapin. Nah, semua itu butuh apa? Supaya nggak takut. Semua itu butuh apa? Takutnya kenapa? Takut jatuh di alam rendah, nggak selamat, kan ceritanya begitu. Sebenarnya ketakutan itu dibangun untuk apa? Untuk nextnya apa? Meminta perlindungan. Nah, maka itu muncullah Tisarana. Kita ada Buddhis belum? Belum. Besok masuk Tisarana baru Buddhis. Paham sekarang? Nah, direnungin tentang kematian. Direnungin tentang kematian. Kematian itu seperti ini. Kondisinya setahap demi setahap tuh seperti ini. Saya jalanin seperti ini. Saya harus pede. Apa yang membuat saya pede? Backing, jaminan. Dan siapa? Guru spiritual dan Triratna. Lalu modal apa? Latihan spiritual kita, karma baik kita, semua itu. Paham? Ngerti? Udah, kita sampai di sini malam ini.